Halo guys, ahlan wa sahlan, welcome back to Mahir Gadget. Sekarang ini Mahir Gadget mau review Realme C3. HP ini adalah HP paling murah yang dirilis Realme di tahun ini. Saya beli dengan harga 1,6 juta, RAM 3 GB dan internal 32 GB. Terbilang murah kan? Iya, tapi nggak selalu HP murah itu layak dibeli. Bisa jadi harganya murah tapi lemot, kameranya burik dan baterai boros. Orang jadi malas beli juga. Nah, sekarang Mahir Gadget mau ngasih tahu kalian dengan harga segini apakah HP ini terbilang layak dibeli atau enggak. Oke, langsung aja kita bahas lebih lengkapnya. Seperti biasa kita mulai dari desain. Dengan harga sejutaan biasanya kita juga nggak bisa minta banyak dari segi desain. Biasanya desain HP sejutaan itu ya seadanya aja. Begitu juga dengan Realme C3 ini. HP ini memang terlihat dan terasa entry level. Itu karena bahan yang digunakan adalah plastik. Di belakang plastiknya menggunakan tekstur nggak rata yang menurut aku mengurangi kesan premium di HP ini dibandingkan plastik glossy yang kelihatan lebih mewah. Tapi tekstur kayak gini emang benar-benar efektif buat ngurangin bekas sidik jari di handphone. Apalagi paket penjualan C3 ini nggak nyediain softcase sama kayak Realme 5i. Jadi pemikiran Realme ini jauh juga dan benar-benar memperhatikan hal-hal kecil. Bisa aja buat ngurangin harganya Realme nggak nyediain softcase di box pembelian aja. Tapi karena beberapa orang nggak mau ngeluarin duit buat beli casing, jadi Realme ngerubah desain plastik yang biasanya glossy jadi bertekstur, biar HP-nya tetap kelihatan bagus dan bersih walaupun tanpa casing. Nilai positif lainnya yaitu HP ini nggak begitu licin kalau dipegang. Sedangkan berat HP ini terbilang berat hampir 200 gram karena baterainya berukuran 5000 mAh. Sekarang kita bahas layarnya. Layarnya IPS LCD berukuran 6,5 inch dengan notch berbentuk tetesan air. Resolusinya HD Plus dan mendapatkan kerapatan 270 ppi pixel per inch yang mana terbilang standar di harga ini. Sebenarnya kebanyakan kita juga nggak bisa ngelihat individual pixel pada kerapatan seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan dari dekat baru kelihatan bahwa garis-garis pada ikon aplikasi kelihatan nggak mulus. Itu juga kalau dilihat dari dekat aja. Tapi resolusi HD memiliki kelebihan yaitu meringankan beban prosesor yang mana berpengaruh ke ketahanan baterai. Dan ketahanan baterai di HP ini super sekali. Nanti akan kita bahas lebih detailnya. Kembali ke layar, warna yang dihasilkan lumayan baik tapi kurang akurat. Warna putih jadi terlihat agak kebiruan, tapi tersedia pengaturan temperatur warna yang bisa mengurangi kebiruan pada layar, walaupun itu juga nggak membantu banyak. Tapi menurut saya keluhan-keluhan ini masih wajar mengingat harga jual HP ini. Tapi masih ada keluhan lain di bagian layar yang belum saya sebutkan. Ketika HP ini digunakan untuk nonton video, maka terlihat seperti ada proses sharpening pada video. Contohnya ketika nonton video YouTube dengan resolusi maksimal 720p, maka gambar yang terlihat agak over sharpen. Dari awal saya gunakan untuk nonton YouTube, saya langsung sadar hal ini dan mencari HP dengan layar yang beresolusi sama, yaitu Redmi 8. Setelah saya bandingkan ternyata tampilan pada Redmi 8 normal aja. Tapi yang jelas mungkin ini nggak jadi masalah bagi kebanyakan orang. Tapi saya sebutkan di sini sebagai informasi saja. Selanjutnya adalah performa. Hal ini merupakan hal yang difokuskan oleh Realme. Dengan dibekali chipset MediaTek Helio G70, HP ini mendapatkan performa yang superior. Game-game berat pun dilibas tanpa masalah. Skor Antutu Benchmark dapat sekitar 180 ribuan. Skor Geekbench sekian dan sekian 3D Mark. Game berat seperti PUBG Mobile bisa dijalankan tanpa ngos-ngosan walaupun dengan grafik HD dan frame rate high. Jika kita ubah ke mode smooth maka bisa mendukung hingga frame rate ultra. Saya juga jarang merasakan frame drop pada gameplay. Yang suka main game aspal juga lancar jaya tanpa kendala pada settingan grafik high. Pokoknya kalau dari segi chipset sih HP ini udah mumpuni banget buat main game, walaupun game-game berat sekalipun. Dan yang penting chipset ini nggak overheat walaupun dipakai main PUBG dengan settingan grafik HD dalam waktu yang lama. Tapi ada kendala yang bisa membuat para pecinta game jadi kesel. Apa itu? Sensor gyro pada HP ini sangat lambat. Jika kita main PUBG dengan gyro selalu aktif, maka respon pada game benar-benar kerasa lambat. Ini juga terasa pada game Asphalt kalau menggunakan gyro. Sebenarnya saya juga kurang tahu masalahnya di mana. Masalahnya memang di hardware atau masalah di software. Kalau masalah di software sih masih bisa dibenerin lewat update. Tapi kalau masalah di hardware ini bisa jadi masalah besar. Mungkin teman-teman ada yang tahu mengenai masalah ini. Tolong tulis di kolom komentar ya. Atau ada di antara kalian yang udah pakai HP ini dan merasakan hal yang sama. Sekarang kita bahas kameranya. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8.
makro kamera 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Kamera depan beresolusi 5 megapiksel dengan bukaan f2.4. Untuk hasil dari kamera utama pada keadaan ideal lumayan baik, detail dan ketajaman yang dihasilkan terbilang standar pada bagian tengah dari foto. Tapi jika kita lihat ketajaman pada bagian pinggir, maka akan terlihat pengurangan kualitas. Warna yang dihasilkan agak lebay dan sedikit meningkatkan saturasi warnanya. Tapi beberapa orang memang lebih suka dengan foto yang langsung kelihatan vivid dan siap di-share ke sosmed tanpa edit-edit lagi. Dynamic range-nya kurang konsisten. Kadang-kadang di bagian gelap foto detail hilang dan muncul banyak noise. Untuk foto makro saya sarankan pakai kamera utama karena hasilnya lebih baik. Untuk foto di malam hari otomatis hasilnya akan turun lagi, tapi perlu diingat HP ini memang dibuat bagi pencinta game. Jadi bagian kamera sebenarnya cuma tambahan aja dan bukan hal yang difokuskan HP ini. Apalagi mengingat harga HP ini terjangkau. Untuk kemampuan videonya cek sampel-sampel berikut. Ini adalah perekaman video Realme C3. Hanya tersedia dalam resolusi Full HD. Kita lihat kestabilannya. Nah, sekarang kita bahas ketahanan baterainya. Dengan kapasitas 5000 mAh, HP ini mempunyai daya tahan yang luar biasa. Berkat dukungan layar dengan resolusi yang agak rendah dan chipset yang efisien daya, saya coba untuk menonton video YouTube dengan durasi 1 jam, hanya berkurang 4%. 1 jam nonton YouTube, hanya berkurang 4%, dari 55% ke 51%. Awet banget kan? Saya juga pernah lihat reviewer yang mencoba HP ini untuk nonton video YouTube nonstop dan mendapatkan playback selama 26 jam. Itu sih saya juga nggak bisa memastikan benar apa enggak, tapi kalau dihitung-hitung sih masuk akal. Kalau 1 jam kurang 4%, nonton 20 jam kurangnya 80%, masih sisa 20%. Dan ketika digunakan buat main PUBG dalam sejam, hanya berkurang 12%. Menurut saya sih ini awet banget. Untuk penggunaan sosmed dan penggunaan ringan lainnya, gampang buat dapetin screen on time 12 jam lebih. Oke guys, itu dia review Realme C3 versi Mahir Gadget. Setelah memakai beberapa hari, saya bisa menyimpulkan bahwa HP ini memiliki potensi besar di bagian performa dan daya tahan baterai. Padahal cuma harga sejutaan, tapi performa bisa ngalahin beberapa HP di kelas 2 jutaan bahkan 3 jutaan. Itu sih keren banget. Tapi kelebihan di bagian performa agak terhalang dengan sensor gyro yang agak lambat. Jadi para gamer yang suka pakai sensor gyro maka perlu dipertimbangkan lagi, karena saya yang sering main PUBG pakai sensor gyro merasa benar-benar keganggu ketika main di HP ini. Saya juga udah cari-cari secara singkat di Google dan YouTube tapi belum dapat cara buat benerin masalah ini. Perlu diingat juga performa cepat bukan cuma bermanfaat waktu main game aja, tapi buat menjalankan aplikasi-aplikasi yang agak berat seperti editing video dan lain-lain, pasti akan juga kerasa manfaatnya. Bagian lainnya sih nggak begitu masalah karena harga murah pasti akan mengorbankan beberapa hal agar bisa memangkas biaya produksi. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada review kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. See you in the next one.